Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Digelontor 4 gol oleh Girona, sebuah alarm buat Real Madrid. Real Madrid dibungkam Girona dengan gelontoran 4 gol. Kekalahan ini menjadi sebuah tamparan menuju fase krusial. Kekalahan itu menghentikan laju bagus Madrid yang sudah selalu menang dan clean sheet dalam 4 laga terakhir. Di saat yang sama, ini menjadi alarm menatap final Copa del Rey kontra Osasuna dan partai leg pertama semifinal Liga Champions lawan Manchester City. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyoroti betul aspek pertahanan timnya. Ia menegaskan penampilan seperti malam tadi bakal menghadirkan konsekuensi besar di akhir musim. Ancelotti ungkap penyebab Madrid dihajar Girona. Real Madrid dihajar Girona dalam lanjutan Liga Spanyol. Pelatih El Real Carlo Ancelotti menyoroti sejumlah hal yang jadi penyebab kekalahan itu. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti melihat timnya kurang solid saat bertahan dan terlalu individualistis saat menyerang. Pada akhirnya Girona punya solusi untuk menembus Madrid dan di saat yang sama meredam tekanan mereka. Liverpool enggak bisa terus-terusan bikin supporter jantungan. Liverpool kesulitan di musim ini, tak perlu melihat terlalu jauh, mereka sempat tanpa kemenangan di 5 laga beruntun sebelum memenangi 2 partai terakhir. Tetapi bahkan Klopp pun menyadari timnya perlu membuktikan lebih jauh lagi. Jurgen Klopp mengakui Liverpool masih jauh dari kata konsisten. Si Merah masih suka bikin para supporter jantungan. Pertahanan memang jadi pekerjaan rumah buat Liverpool, terutama dari apa yang terlihat di laga terakhir. Setelah berusaha keras mencetak gol, Virgil van Dijk dan kawan-kawan terlalu mudah ditembus. Dear Van Dijk, perbaiki performa atau ditendang dari timnas Belanda. Virgil van Dijk harus segera bangkit dan memperbaiki performanya, sebab jika tidak Van Dijk harus rela ditendang dari timnas Belanda. Performa Van Dijk makin jeblok dan kalah bersinar dari Ibrahima Konate selaku partnernya. Van Dijk bahkan jadi kambing hitam saat Belanda disikat 0-4 oleh Prancis di kualifikasi Euro 2024 bulan lalu. Dengan status Van Dijk sebagai kapten tim, Koeman punya ekspektasi tinggi kepada pemain 31 tahun tersebut. Oleh karenanya, Koeman berharap Van Dijk bisa segera kembali ke bentuk terbaiknya jika masih ingin bermain untuk The Oranje. Carlo Ancelotti dukung Lionel Messi main di La Liga lagi. Rumor kembalinya Lionel Messi ke Barcelona terus berembus jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Carlo Ancelotti ternyata mendukung ide tersebut. Ancelotti berpendapat Barcelona punya kemampuan untuk bisa mewujudkan transfer tersebut. Seperti yang sudah-sudah, masalah finansial selalu bisa dicari jalan keluarnya oleh Barcelona. Kedatangan Messi ke Barcelona dianggap Ancelotti tidak akan jadi masalah, sekalipun dirinya tahu betapa berbahayanya Messi bagi tim yang ditanganinya. Rasa lapar Manchester City sudah kembali. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengakui timnya memulai musim ini dengan intensitas yang berbeda. 2 gelar Premier League beruntun bikin ambisi para pemainnya sedikit menurun. Mereka kehilangan rasa lapar. Manchester City pun praktis dalam posisi mengejar sepanjang musim ini di persaingan gelar Premier League. Tapi selisih itu pelan-pelan terpangkas seiring lebih konsistennya Citizen dan mulai tersendatnya sang rival. Saat Manchester City merangkai 6 kemenangan beruntun, Arsenal mulai terhambat di periode yang sama. Klub London Utara itu cuma imbang dalam 3 laga teranyar. Timnas Brazil tunggu jawaban Carlo Ancelotti hingga 25 Mei. Sebelumnya dilaporkan bahwa Ancelotti tidak berminat untuk mencari klub baru selama kontraknya belum usai. Ia hanya akan pergi jika memang tidak dibutuhkan klub lagi. Media asal Brazil, G Globo,
mengklaim bahwa waktu Ancelotti untuk menggantungkan jawaban hanya tersisa 1 bulan lagi. Setelah 25 Mei 2023, namanya tidak lagi diprioritaskan. Ada alasan dibalik penetapan tanggal tersebut. Menurut laporan yang sama, itu adalah hari bagi timnas Brazil menetapkan pemain yang akan dipanggil ke timnas. Pasalnya, timnas Brazil akan menjalani jeda internasional pada awal Juni 2023. Manchester United kian serius untuk datangkan wonderkid Benfica ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan kesengsem berat pada sosok Antonio Silva. Bek muda Benfica itu dilaporkan jadi salah satu target transfer penting MU di musim panas nanti. Sang bek masih berusia 19 tahun, namun ia menunjukkan penampilan yang sangat apik di lini pertahanan Benfica. MU percaya bek timnas Portugal ini bakal jadi bek top di masa depan. Jadi mereka ingin mengamankan jasanya di musim panas nanti. Gembar-gembor agen Emerson Royal soal pindah ke Real Madrid. Emerson Royal mendadak mengirim sinyal perpisahan kepada Tottenham. Ini terjadi setelah Emerson Zulu mengungkapkan adanya kemungkinan bagi klien sekaligus anaknya itu untuk bergabung ke tim yang lebih besar, seperti Real Madrid. Tottenham dianggap Zulu bukan klub yang tepat bagi Emerson. Katanya, anaknya itu harus bisa bergabung ke klub yang bersaing demi gelar juara. Menurut Zulu, Madrid akan jadi klub yang cocok bagi Emerson. Pemain yang punya eksplosivitas dalam menyerang itu dinilai bakal memberikan dimensi serangan yang berbeda di sisi kanan Madrid. Julian Nagelsmann punya satu syarat mutlak jika jadi manajer Tottenham. Independen melaporkan Tottenham menjadikan Nagelsmann menjadi prioritas utama untuk jadi manajer. Namun Tottenham harus bisa menyanggupi syarat dari pria berusia 35 tahun tersebut. Nagelsmann menginginkan dana yang cukup untuk belanja pemain di musim panas 2023. Dia juga ingin punya keleluasaan dalam menentukan target. Nah, Tottenham belum mengiyakan syarat tersebut. Di sisi lain, Tottenham juga masih mempertimbangkan permintaan sang manajer. Ryan Gravenberch kirim sinyal tinggalkan Bayern Munich. Ryan Gravenberch bergabung dengan Bayern Munich dari Ajax pada musim panas lalu dan telah bermain sebanyak 28 kali di semua kompetisi. Namun hanya 4 diantaranya yang tampil sebagai starter. Dilansir dari 90 Minutes, Gravenberch dikabarkan mulai frustasi. Gravenberch mengakui bahwa meskipun ia ingin sukses di Bayern, ia akan siap untuk mempertimbangkan kepindahan di masa depan jika waktu bermainnya tidak bertambah. Dan ia sekarang telah mempertegas pendiriannya. Dan sang pemain telah menarik minat sejumlah tim Premier League. Unai Emery, kemenangan atas Fulham bikin Aston Villa makin pede. Manajer Aston Villa Unai Emery memberikan komentar terkait kemenangan yang diraih oleh timnya saat menjamu Fulham dini hari tadi. Emery mengakui bahwa kemenangan atas tim arahan Javi Gracia telah membuat Villa semakin percaya diri bisa lolos ke kompetisi Eropa di musim depan. Dengan kemenangan ini membuat posisi Villa naik ke peringkat 5 atau zona Liga Eropa dengan koleksi 54 poin. Bahkan bukan tak mungkin bagi Villa untuk terus merangsek ke peringkat 4 besar di 5 laga tersisa. Arsenal butuh kesempurnaan untuk kalahkan Manchester City. Manchester City sedang mengejar treble bersejarah dan akan mengambil langkah besar untuk mempertahankan gelar Premier League mereka dengan kemenangan atas pemimpin klasemen saat ini Arsenal di Etihad Stadium. Arteta mengakui timnya harus mengerahkan performa sempurna untuk mengalahkan juara bertahan Premier League Manchester City. Arsenal kalah dalam 11 pertandingan Premier League terakhir mereka melawan City, kekalahan beruntun terpanjang mereka menghadapi lawan yang sama di Liga. Jurgen Klopp tegaskan Darwin Núñez adalah proyek jangka panjang Liverpool. Núñez hanya menjadi starter dalam 1 laga dari 4 pertandingan terakhir. Hal itu disambut dengan kebingungan dari kalangan para supporter Liverpool karena pemilik nomor 27 menawarkan kecepatan dan kelincahan. Sebuah kombinasi yang sangat bermanfaat pada saat-saat yang dibutuhkan. Tetapi manajer Liverpool Jurgen Klopp dengan cepat menjelaskan bahwa Núñez masih beradaptasi dengan tim dan bahasa baru. Klopp menyatakan bahwa Darwin Núñez adalah proyek jangka panjang untuk Liverpool.
David De Gea tak lama lagi teken kontrak baru di MU. Manchester United dikabarkan hampir mencapai kata sepakat dengan David De Gea terkait pembahasan kontrak baru sang pemain di Old Trafford. David De Gea telah melakukan pembicaraan dengan Manchester United sejak tahun lalu mengenai kesepakatan baru di mana kontraknya saat ini akan habis pada akhir musim ini. United memiliki opsi untuk memicu perpanjangan 1 tahun secara otomatis pada kontraknya saat ini. De Gea kini telah setuju untuk menerima pemotongan gaji yang cukup besar untuk memperpanjang masa baktinya di Old Trafford. Kata siapa Zong, Enzo Fernandez itu masa depannya Chelsea. Chelsea menghabiskan 107 juta pound sterling untuk membawa Fernandes ke Stamford Bridge dari Benfica pada bulan Januari. Tetapi langkah mereka sejauh ini belum terbayar. Meskipun ada sekilas performa menjanjikan, tetapi keseluruhan Fernandes masih inkonsisten. Kedatangannya belum bisa mengangkat performa The Blues yang kini tersingkir dari Liga Champions dan terpuruk di posisi ke-11 di Liga Primer. Meski begitu, Lampard tetap sangat percaya pada gelandang pemenang Piala Dunia 2022 bersama Argentina itu dan menilainya akan menjadi superstar Chelsea di masa depan. Dusan Vlahovic alami cedera jelang laga Juventus kontra Inter Milan. Massimiliano Allegri mungkin tidak bisa mengandalkan Dusan Vlahovic ketika Juventus melawat ke markas Inter Milan untuk leg kedua semifinal Coppa Italia. Dilansir dari Football Italia, Dusan Vlahovic mengalami kesleo pada ankle-nya dan hal ini akan membuatnya menepi untuk laga tengah pekan. Situasi Vlahovic bakal dipantau oleh tim medis dari hari ke hari selagi Juventus akan menghadapi jadwal pertandingan padat. Dengan adanya 6 pertandingan yang harus dimainkan di Serie A, Coppa Italia, dan Liga Eropa. Jose Mourinho ungkap yang keladi penyebab penampilan minor AS Roma. Jose Mourinho mengungkapkan bahwa AS Roma harusnya tak mendapati hasil pahit saat berjumpa Atalanta di Serie A. Menurut Mourinho, timnya takluk atas sang lawan disebabkan banyaknya masalah cedera yang mendera pemainnya. Dengan hasil itu membuat Roma gagal menggeser posisi AC Milan di peringkat 4 pada klasemen sementara dan tertahan di peringkat kelima. Saya pikir setiap pelatih bahkan di klub terkaya sekalipun akan memiliki masalah ketika ada pemainnya absen. Bagi beberapa tim itu adalah masalah kecil, bagi kami itu adalah masalah besar, ujarnya. AC Milan UMKM, gaji cuma seperempat PSG tetapi ke semifinal Liga Champions. AC Milan lolos ke babak 4 besar Liga Champions dengan skuad yang digaji murah jika dibandingkan 3 semifinalis lainnya. AC Milan tampak seperti UMKM alias usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan para raksasa bisnis seperti Real Madrid, Manchester City, dan PSG. AC Milan hanya mengeluarkan total 170 juta euro untuk gaji para pemainnya selama setahun. Klub yang paling boros menggaji pemain adalah PSG, yaitu sebesar 729 juta euro per tahun. Namun langkah PSG di Liga Champions musim ini malah sudah terhenti di babak 16 besar. Janji Carlo Ancelotti, pertahanan Real Madrid tidak akan diubek-ubek lagi. Kekalahan atas Girona menunjukkan betapa rapuhnya pertahanan Real Madrid. Manajer Carlo Ancelotti memastikan di laga-laga penting yang akan datang, pertahanan Madrid akan membaik. Sebelum laga ini, Madrid sempat baik-baik saja. 4 laga terakhir dilalui dengan kemenangan. Pertahanan Madrid pun terbilang kokoh. 7 dari 9 pertandingan terakhir sebelumnya diakhiri dengan nirbobol. Ancelotti berjanji pertahanan Madrid tidak akan serapuh ini ketika menghadapi 2 laga penting. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!